Jujur kalian pernah gak sih nyasar saat mendaki gunung? Karena waktu mendaki Gunung Gede Pia Putri, Said sempat salah jalur hampir 1 jam dan baru sadar ketika suasana hutan mulai terasa sangat sepi. Kelanjutan cerita pendakian Gunung Gede Pia Putri, yuk gaskeun barudak. Setelah sampai di pos 1, Said melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jalur menuju pos 2 masih didominasi trek hutan yang cukup nyaman dan teduh. Tapi jangan salah, walaupun suasananya enak, tenaga tetap harus dijaga karena perjalanan menuju puncak masih sangat panjang. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan pendaki pemula adalah terlalu semangat di awal pendakian. Akibatnya tenaga cepat habis sebelum sampai ke atas. Jadi usahakan cari ritme jalan yang nyaman dan jangan lupa minum secara rutin agar tidak dehidrasi. Alhamdulillah akhirnya Said sampai juga di pos 2. Di sini Said juga memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil menunggu beberapa teman yang sempat terpisah di belakang. Momen istirahat seperti ini sangat penting banget karena selain mengisi tenaga, kita juga bisa mengecek kondisi teman-teman sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah cukup beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan menuju pos 3. Estimasi perjalanan santai dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih sekitar 2-3 jam. Semakin tinggi kita mendaki, biasanya tenaga mulai terasa terkuras lebih cepat. Karena itu jangan gengsi untuk beristirahat jika memang sudah mulai lelah. Lebih baik jalan pelan tapi konsisten daripada memaksakan diri lalu kehabisan tenaga di tengah perjalanan. Alhamdulillah akhirnya Said sampai juga di pos 3. Di sini Said memutuskan untuk makan terlebih dahulu sambil mengisi energi yang sudah banyak terpakai selama perjalanan. Buat kalian yang mendaki Gunung Gede Pia Putri saat akhir pekan, tidak perlu terlalu khawatir karena jalur ini merupakan salah satu jalur favorit menuju Gunung Gede. Jadi biasanya cukup ramai pendaki. Bahkan di beberapa titik juga ada warung yang bisa membantu kebutuhan logistik selama perjalanan. Nah, masalahnya sebenarnya justru dimulai setelah meninggalkan pos 3. Saat perjalanan menuju pos 4, Said mengambil jalur sebelah kanan. Awalnya Said mengira jalur tersebut masih bagian dari jalur utama. Apalagi di sepanjang jalur terlihat beberapa sampah bekas pendaki. Hal itu membuat Said semakin yakin kalau jalur yang dipilih adalah jalur yang benar. Tapi semakin lama berjalan, suasananya mulai terasa aneh. Tidak ada suara pendaki lain, tidak ada orang yang berpapasan, dan tidak ada percakapan sama sekali. Padahal jalur Gunung Gede Pia Putri terkenal ramai, terutama saat akhir pekan. Semakin jauh melangkah, suasana hutan terasa semakin sepi. Disinilah Said mulai merasa ada yang tidak beres. Akhirnya Said dan satu orang teman yang berjalan bersama memutuskan untuk berhenti sejenak. Dalam kondisi seperti ini, panik justru bisa membuat situasi semakin buruk. Setelah berdiskusi beberapa menit, akhirnya kami memutuskan untuk kembali turun dan mencari jalur utama yang benar. Dan ternyata kami sudah